Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul sebuah batu yang kusam yang digosok. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, karena kami pun siap untuk mendengar, melakukan dan mengimaninya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli batu-batuan memasuki toko perhiasan. Penjaga toko itu menunjukkan koleksi tokonya yang indah-indah. Ternyata di antara permata yang berkilau itu ada sebutir batu yang kusam. Ia mengatakan kepada pelanggan itu, "Tunggu sebentar." Ia mengambil batu itu dan menggenggamnya erat-erat. Setelah beberapa saat ia membuka tangannya dan kini batu itu berkilau sekali, begitu elok dan indah. Ini batu opal, atau ada yang menyebutnya permata simpatik katanya. Cukup digenggam, keindahannya pun akan memancar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Paulus dan Barnabas bertengkar sengit gara-gara Markus. Barnabas ingin melibatkan Markus dalam tim misinya, tetapi Paulus menolaknya karena pemuda itu pernah meninggalkan tim sebelumnya. Namun secara mengejutkan nama Markus muncul lagi, dipuji Paulus dalam suratnya sebagai orang yang menjadi bagian pelayanannya yang sangat penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak menjelaskan proses perubahan yang dialami Markus. Namun kita bisa membayangkan setidaknya dua kemungkinan. Pertama, Barnabas menggosok dan menajamkan karakter Markus sehingga pemuda ini berubah menjadi murid Kristus yang setia. Yang kedua, Paulus mengampuni Markus dan memberi kesempatan kedua, dan Markus pun membuktikan bahwa dirinya murid yang layak dipercaya. Melalui genggaman Barnabas dan Paulus, batu opal bernama Markus itu menjadi berkilau. Saudara-saudara, jangan terkecoh oleh penampilan kusam seseorang murid Kristus. Mungkin ia memerlukan genggaman tangan, pendampingan yang konsisten dan berkesinambungan dari saudara. Apabila ada saudara seiman yang gagal dalam pelayanan, ampunilah ia dan ulurkanlah kesempatan kedua. Ingat saudara, murid Kristus bukanlah orang yang sempurna, termasuk saya dan saudara, tetapi kita ini saudara-saudara ada di tengah dan sedang digosok menjadi semakin berkilau. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menghargai kami. Hidup kami yang kotor, hidup kami yang lemah, yang berdosa, di tangan-Mu kami digosok sehingga kami lebih berguna, lebih dipercaya, dan dapat dipakai untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.